Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pertiwi dengan NIM C0D0210442. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Dalam istilah perpajakan terdapat istilah deductible expense, yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau 3M dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense dapat diartikan sebagai biaya-biaya pengurangan pajak. Deductible expense merupakan kebijakan yang berlaku bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha yang tetap. Biaya ini pula yang akan dikurangkan wajib pajak untuk dapat memenuhi besaran penghasilan neto sebagai dasar dari perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan, apakah metode CAS atau CAS method atau metode accrual atau accrual method. Non-deductible expense. Yang dimaksud dengan non-deductible expense adalah segala transaksi yang tidak terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, kepentingan pribadi, biaya ekstern yang sifatnya untuk kepentingan pemilik bisnis sendiri atau kumpulan teman atau reunian. Reuni bisa kita dikategorikan sebagai non-deductible expense apabila reuni tersebut dimaksud untuk workshop atau seminar sebagai ajang untuk pengenalan atau promosi bisnis dan usaha. Biaya dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayarkan terlebih dahulu untuk suatu periode yang melenihi periode akuntansi. Dengan demikian, beban yang dibayar di muka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode tersebut, melainkan sebagai aktiva lancar. Pada akhir periode, barulah dihitung berapa besar beban yang telah dipakai, dan sisanya tetap merupakan aktiva lancar. Pencatatan beban yang dibayarkan di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu beban dibayar di muka terlebih dahulu dicatat sebagai aktiva, dan beban dibayar di muka dicatat terlebih dahulu sebagai beban. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka adalah premi asuransi yang dibayarkan di muka oleh perusahaan dan pembayaran diberikan ke penyediaan jasa asuransi. Maka dari itu, asuransi dibayar di muka harus dicatat dalam perencanaan finalisasi karena akan mempengaruhi pengeluaran biaya. Bagi sebuah perusahaan, asuransi biaya dibayar di muka tidak hanya diperlukan dalam perencanaan finansial saja, namun juga diperlukan dalam laporan keuangan. Pasalnya, perusahaan perlu memastikan ketidaksediaan uang untuk pengeluaran di masa yang akan datang. Apakah asuransi dibayar di muka termasuk aset? Asuransi dibayar di muka merupakan suatu pembayaran yang manfaatnya sebagian atau keseluruhannya telah digunakan. Umumnya, pembayaran ini dicatat dalam waktu tertentu sampai bisa dinikmati keuntungannya. Tak hanya itu, pengeluaran yang belum digunakan atau belum jatuh tempo akan dimasukkan dalam kategori aset perusahaan. Sebagai contoh, pada bulan Februari lalu, sebuah PT Dwi Tama mengklaim asuransi atas properti yang rusak. Kemudian, pihak asuransi mengganti biaya kerusakan tersebut
Dengan demikian, PT Dwi Tama tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperbaiki kerusakan properti miliknya. Dari kasus ini, maka asuransi PT Dwi Tama berperan seperti dana darurat perusahaan. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka merupakan sewa yang dibayarkan dulu oleh perusahaan sebelum memakai barang sewanya. Secara akuntansi, sewa dibayar di muka merupakan harta karena sewa tersebut berjalan tetap perusahaan sudah membayar kas. Pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian mengenai sewa yang sudah menjadi beban pada tahun berjalan. Yang antara lain ada dua, yaitu sewa atas tanah dan bangunan dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau untuk pajak penghasilan dan atau di akhir bulan untuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Contoh pajak dibayar di muka yaitu pertama, contoh PPh pasal 22 dari impor barang, PPh pasal 23 dari bunga dividen, royalty dan manajemen fee, dan yang ketiga pasal PPh pasal 25 setoran masa pajak penghasilan. Terakhir, PPN masukan pajak pertambahan nilai dipungut oleh perusahaan kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Yang dimaksud sewa dibayar di muka dalam buku ini adalah sewa operasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.